والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى محيينا وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والقرآن تدبرا وفقها إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام, alhamdulillah kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita singgah di sini dan kita akan membahas tema yang penting untuk kita, yakni jika kemungkaran merajalela. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu dulu yang namanya kemungkaran itu ada banyak macamnya. Dan kemungkaran ini itu bisa dalam bentuk syahwat dan juga bisa dalam bentuk apa? Syubhat. Dalam pemikiran itu ada kemungkaran dan dalam jiwa itu juga ada kemungkaran. Ketika seseorang pola pikirnya tidak bisa untuk diarahkan melenceng dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu fitnah syubhat. Yang salah dianggap benar. Dan ini akan diberikan kerancuan tuh banyak sekali kepada umat Islam. Dan sebaliknya juga seperti itu. Syahwat itu bahkan sudah banyak dilegalkan padahal telah menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dilegalkan. Hatta dosa besarnya. Dikasih izin, Masya Allah. Dan masyarakat membiarkan dan anggap itu wajar. Dan ini kemungkaran ketika kita diamkan akan terus merajalela dan dampaknya ada. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika sebuah penduduk bumi, sebuah kaumnya, sebuah kampungnya, ketika di situ sudah banyak kemungkaran yang merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab untuk mereka semua. Dan kena di situ orang soleh ataupun orang fajirnya. Dan ini sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana fasha fil ard." Kalau seandainya keburukan, kemungkaran itu merajalela di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat sekarang pacaran itu dianggap wajar atau dianggap tak wajar? Wajar sekarang. Bahkan anak-anak SMA kapan tak pacaran dianggap tak wajar. Dan ini terjadi. Bahkan Masya Allah, para al-aba wal ummahat dari kalangan kaum muslimin awamnya membiarkan putri-putri mereka dipacari. Kencan sana, kencan sini dibawa, dianggap wajar. Bahkan terkadang sebagian orang nyuruh anaknya untuk pacaran, na'udzubillah. Ini udah merajalela semua. Kata Nabi, innas idza fasha fil ard, sesungguhnya keburukan jika dia sudah merajalela, Masya Allah, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diingkari, tidak dicegah oleh mereka, anzalallahu azza wa jalla ba'sahu ala ahli al-ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azabnya untuk mereka semua rata untuk mereka semua rata. Masya Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, wa fihimus salihun. Gimana mereka yang ada orang solehnya di sana? Apakah mereka juga akan kena? Nabi SAW mengatakan, na'am wa fihimus salihun. Mereka harus kena semuanya, walaupun ada orang-orang saleh dari kalangan mereka. Masya Allah. Yusibuhum ma asaban nas. Orang soleh akan kena azab Allah sebagaimana orang-orang yang fajir kena azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bedanya? Tsumma yakbiduhumullahu azza wa jalla ila maghfiratihi wa rahmatih. Tapi orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya menuju rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cuma di akhirat. Mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi kalau di dunia rata semuanya, insyaallah. Dan itu terjadi, Pak. Antum tahu firman Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqallah, Allah tu jujur, wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang ucapannya lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang muslimnya kena, salehnya kena, semua kena. Bukan orang yang zalim saja. Antum tahu kasus 2020 yang nimpa kita sampai 2023? Kasus apa itu? Sampai pandemi kita COVID-19. Apa sebab COVID-19 itu muncul? Nih, afwan. Ini akhwatnya dengar enggak ya? Enggak dengar ya? Oh, akhwatnya bisa live streaming baik. Iya. Insyaallah, mudah-mudahan Pak antum doakan masjid ini, mudah-mudahan suara itu bisa keluar. Amin rabbal alamin. Ini kasihan juga ummahatnya, kasihan akhwatnya. Ya, tapi karena inilah kondisi Pak, kita bersyukur atas apa nikmat Allah yang ada untuk kita. Ibu-ibu bisa mungkin live streaming saja Bu, suaranya insyaallah jelas insyaallah. Jadi kalau tidak dapat suaranya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan, dan ana berdoa kepada Allah SWT agar ibu-ibunya dapat pahala lebih daripada yang lain, karena mereka harus apa? Habis kuota dulu. Nah, masya Allah, antum free majanan tuh, masya Allah. Yang nggak ada ini, nggak ada kuota gimana? Keluar dulu dari masjid, beli dulu pulsa. Beli kuota, masya Allah. Ayo ikhwatul kiram. COVID-19 itu muncul awalnya di wilayah mana? Wuhan kan? Cina di Wuhan. Gara-gara makan kelelawar, kalajengking, ular, kayak gitu dimakan. Sebanyak ini makhluk Allah yang halal untuk kita. Ada ayamnya, zen pak ayam, ada kambingnya, ada sapinya, ada burungnya, masya Allah, enak semua. Yang dicari ular. Aduh, wainal akal, mana akal kita sekarang saat ini? Dan itu dimakan dan dibiarkan. Apakah COVID-19 yang muncul di Wuhan itu hanya khusus untuk orang Wuhan atau seluruh dunia kena? Oh, seluruh dunia kena, Pak. Ana dulu di tahun 2020 ana di Belanda. Ngisi kajian di Belanda, di Jerman 2020 Maret. Hampir ana tidak bisa balik ke Indonesia. Terakhir itu bandara Indonesia itu dibuka untuk ana. Terakhir ana tuh nyangkut di Uni Emirat Arab, itu di Abu Dhabi. Nyangkut di sana. Itu tulisannya semua udah close. Nggak dibuka lagi tuh ana. Ya Allah. Ana sampai bingung berdoa sama Allah. Ana aslinya kalau sudah telat, istilah delay pesawat itu kita dikasih hotel. Ana nggak mau keluar dari bandara. Ana berusaha untuk balik. Gimana kondisi ana bisa balik seperti itu? Semua udah close. Nggak lagi dibuka, masya Allah. Ana tuh tertahan di bandara itu Pak sampai 1 malam utuh, masya Allah. Itu semua kena. Walhamdulillah besok paginya terakhir bandara Indonesia itu dibuka sekali lagi. Ana baru bisa masuk, masya Allah, tenang sekalian. Rupanya sampai di Indonesia, di Jakarta, abi ana nelpon, nak di Prabu Muli sudah ada salah satu dokter RSUD pimpinannya kena di situ. Betul Pak, langsung tidak lama setelah itu COVID itu nyebar kemana-mana. Dan ini pelajaran dari kita Pak, bahwasanya azab Allah itu tidak menimpa hanya orang yang apa? Zalim. Antum yang nggak pernah makan ular pun kena, yang nggak pernah makan kelelawar, yang nggak pernah makan kalajengking pun kena. Itu ringkas saja Pak, apalagi yang lain-lainnya, masya Allah tabarakallah rahman. Jadi ini bisa antum ambil pelajaran. Dan masya Allah, kalau seandainya perzinaan udah nyebar di mana-mana, liwat di mana-mana, LGBT secara umum, lesbi, gay, biseksual, transgender, ini udah dianggap biasa. Bahkan kita kalau bersuara LGBT, anak kalau ngomong di Facebook ini Pak LGBT, anak ngomong di YouTube, udah berapa kali anak kena ban? Channel YouTube anak kena ban, Instagram anak kena ban. Gara-gara apa? Gara-gara berbicara LGBT. Itu mereka berusaha gimana kemungkaran itu nggak dilarang, dilegalkan. Brand-brand makanan pun dukung mereka. Na'udzubillah. Tersebar di mana-mana. Itu kalau seandainya kita nggak bersuara akan kemungkaran yang ada di kita, lihatlah Allah akan turunkan bala secepat mungkin. Sampai kapan? Sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar pernah berkata, ucapan Abu Bakar ini Pak penting untuk kita, wala tasyi'ul fahisha.
tidaklah ada kekejian, perbuatan yang keji, sangat buruk sekali di mata manusia, illa sawwahumullahu bil bala, pasti Allah akan ratakan mereka dengan musibah. Dan di negara kita itu terjadi, Pak. Tidak usah antum cari di luar negeri, di negara kita sampai bahkan dibuat tugu mengingat musibah yang terjadi. Disebutkan di dusun Dukuh Legetang. Di mana itu? Jawa Tengah, di Wonosobo sana. Itu, Pak, di sana mereka melakukan liwat terjadi, bahkan seorang anak bisa nyetubuhi ibunya, dianggap wajar. Dianggap wajar. Apa yang terjadi, Pak? Di malam hari Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang lebat. Ini 1 malam lewat, 2 malam lewat, 3 malam lewat, 4 malam lewat. Mereka lakukan kemungkaran yang terjadi. Apa yang terjadi? Masya Allah, mereka nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah turunkan azab untuk mereka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba suatu malam hujan lebat, tidak ada satupun berani yang keluar. Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka dengan gunung yang besar. Ada di Legetang itu, Pak, gunung besar. Puncaknya itu potong setengah. Pindah, bukan longsor, Pak. Pindah, ini kepotong rata. Antum cek nanti di Google, Dukuh Legetang itu gunungnya. Yang awalnya gini gunung, Pak, misah setengahnya. Pindah tempat. Bukan lagi longsor gitu, enggak longsor, pindah tempatnya. Antum cek nanti. Dan ini terjadi sama kaum Nabi Lut. Wa anzalna alaihim matara fasa'a mataru qaumin muzalin. Masya Allah, Pak, Allah turunkan mereka ini matara, hujan yang lebat. Bahkan hujan itu bukan hujan air. Hujan apa? Batu. Dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak main-main. Apakah kita ini akan menunggu azab Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada di kita? Harus dakwahi, Pak. Harus sampaikan al-haq al-haq, al-batil batil. Yang hak antum sampaikan hak, yang batil antum sampaikan batil, Masya Allah. Dan kemungkaran di akhir zaman nih, Pak, semakin kompleks gitu loh, semakin banyak. Tadi anak katakan pola pikir sekarang itu, Pak, sudah banyak sekali, Pak, naudzubillah, dari berbagai macam pemikiran, min syattal afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, Pak, bahkan udah dianggap wajar, Masya Allah. Tapi kita masih ada membentengi kita, MUI-nya, Masya Allah. Para ulama-ulamanya, asatidah kita, semisal Syiah ini mau masuk gimana? Mereka yang membentengi umat Islam, Masya Allah. Mereka terbitkan buku tentang masalah kesesatan Syiah. Agar kenapa? Agar tidak merajalela, Pak. Karena ini bahaya sekali. Karena sekarang naudzubillah kemungkaran itu gampang disebarkan. Orang yang tak tahu ilmu bisa nyampaikan sesuatu hal dalam urusan agama. Tak hafal Quran, tak hafal hadis, tak bisa bahasa Arab, bicara di mimbar. Ada nggak yang gitu? Oh, ada. Makanya Masya Allah, artis, dulunya artis, tiba-tiba dikatakan ahli tafsir. Tahu antum itu kan? Artis menafsirkan Quran, buka majelis tafsir, wallah ajib. Bahasa Arab tak bisa. Padahal Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Tak bisa bahasa Arab, menafsirkan Quran. Gimana caranya? Ini wallah ana mikir ada orang ngundang yang tak bisa bahasa Arab, diundang untuk menafsirkan apa? Quran. Ini mungkar besar nih, Pak. Kalau nggak diingkari nih, akan terus banyak pemikiran-pemikiran yang rancu, pendapat-pendapat yang nyeleneh. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Pak. Innaha sata'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang nanti untuk umat manusia semuanya sanawat, tahun-tahun khadda'at, yang penuh dengan penipuan. Apa itu? Yusaddaq fihal kadhib. Orang yang jujur dikatakan apa? Dusta. Dikatakan dusta. Orang yang jujur menyampaikan amanah ilmu dikatakan, oh dia ini orang yang sesat, jangan kajian, ditahan. Kajian-kajian asatidah dibubarkan,
didustakan dia, dikatakan dia ini membawa agama baru, Masya Allah. Padahal dialah membawa agama Rasul. Tak ada yang baru dari beliau ini, Masya Allah. Sanawatun khadda'at. Itu terjadi, Pak, Masya Allah. Sebaliknya, wa yukadzdzab fiha shadiq. Orang yang dusta dikatakan apa? Jujur. Masya Allah. Semua ini terjadi, Pak. Wa yu'taman fihal khain. Orang yang khianat dikatakan apa? Amanat. Orang yang amanat dikatakan khianat. Terakhir apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa yuntiqu fihal ruwaibidah. Dan di zaman itu ruwaibidah akan banyak berbicara. Banyak apa sekarang ruwaibidah berbicara. Siapa ruwaibidah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safih yatakallam fi amril ammah. Orang safih, orang bodoh, tak ngerti agama, berbicara dalam urusan masyarakat umum secara publik, bicara agama. Dikasih mimbar, dikasih podium, dikasih meja untuk berbicara. Kalau seandainya mereka berbicara, nggak mereka sebutkan qala Allah, nggak mereka sebutkan qala Rasul, dan hatta para ulama-ulama salafun salih dari kalangan tabi'innya, as-sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, nggak pernah tersebut nama mereka satu persatu di hadapan mereka, Masya Allah. Kenapa? Mereka jahil, juhala, tapi dikasih panggung, Pak, Masya Allah. Makanya ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekolah-sekolah Islam, terkhusus sekolah-sekolah sunnah itu mulai menjamur, Pak. Ana bersyukur itu. Kenapa? Untuk mengkantar kemungkaran-kemungkaran yang terjadi saat ini. Karena kalau nggak ditegakkan itu, nanti akan ada banyak orang-orang yang tidak memiliki agama. Bahkan Masya Allah, terjadi orang non-muslim pun berbicara tentang agama Islam. Suka-suka dia mengatakan sirah Nabi ini gini, kisah perjalanan Nabi ini gini. Orang non-muslim berbicara tentang agama kita. Seenaknya, bagaimana dia mencela agama kita. Ini kalau seandainya nggak tumbuh ini sekolah-sekolah muslim, ma'had ilmiah atau ma'ahid ilmiah, itu akan bahaya, Pak. Makanya ana bersyukur dengan para asatidzah yang terus berjuang untuk mengingkari kemungkaran yang ada, baik pola pikir yang syahwatnya, mereka orang-orang yang terdepan di situ, Pak, Masya Allah. Setiap ada kemungkaran nih, Pak, yang besar yang bisa membawa umat kepada kebid'ahan, kepada kesyirikan, kepada penyimpangan moral ataupun istilahnya akidah, itu mereka dikantor oleh mereka, Masya Allah. Para ulama-ulama kita, para asatidzah kita. Karena nanti, Pak, udah di akhir zaman kita ini, orang tuh berbicara, berfatwa tanpa apa? Ilmu. Ini wallah munkar azim. Antum tahu, Pak, pernah Nabi SAW mendoakan kematian untuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Nabi doakan, Masya Allah. Ini hadis-hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abi Daud. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Kharasna fi safarin. Kami ini keluar safar bersama para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di situ tidak ada apa? Nabi. Kami safar bersama para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Tiba-tiba kami lagi jalan, kami lewati bukit, dan ternyata bukit itu jatuh dan ada batu besar yang menimpa kepala salah satu kawan kami sampai luka, ngucur darahnya. Ini kata Jabir bin Abdullah. Tsumma ihtalam. Ketika dia istirahat, dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia ini ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Orang kapan mimpi basah mau sholat apa kewajibannya? Mandi apa? Wajib. Harus mandi wajib. Kalau nggak mandi wajib tidak sah. Fasala ashabahu, ketika dia bangun, dia lihat ihtilam, dia nih mimpi basah, keluar air maninya. Dia tanya sama kawan-kawannya, minta fatwa. Fasala ashabahu, dia tanya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Aku ini kepala lagi sakit betul. Kepala saya lagi sakit dan saya ini keluar darahnya, bocor kepalanya. Apakah kalian berpendapat bahwasanya saya memiliki rukhsah cukup untuk tayamum, tidak perlu mandi? Apa kata mereka? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdir 'alal ma. Oh, enggak bisa. Engkau tidak ada rukhsah untuk tayamum. Engkau harus apa? Mandi. Faghtasala famat.
Habis mandi apa yang terjadi? Meninggal. La haula wala quwwata. Salah apa? Fatwa. Ini Jabir tidak berfatwa itu Jabir. Jabir diam aja karena Jabir tidak tahu hukumnya. Tapi Jabir tawakuf, nggak mau berbicara sama sekali Jabir ibn Abdullah. Akhirnya Jabir ini takut sekali. Ya Allah, meninggal sahabat Nabi gara-gara salah fatwa. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika. Ketika kami sudah tiba di kota Madinah, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dikabarkan tentang salah seorang sahabatnya yang meninggal karena apa? Salah fatwa. Harusnya cukup tayamum, malah diperintahkan untuk mandi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabat saya, semoga Allah membunuh mereka semua. Wallah. Antum buka ini hadis, Pak, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abi Dawud. Nabi langsung ucapkan itu saking marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu orang meninggal bisa karena salah fatwa. Satu orang yang meninggal gara-gara salah apa? Fatwa. Tidak sembarangan kita berfatwa nih, Pak. Hati-hati kita nih. Kalau udah salah berfatwa, Pak, kemungkaran akan terjadi merajalela, Masya Allah. Apa kata Nabi? Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa mereka nggak mau bertanya kalau nggak tahu? Jangan fatwa dulu. Ana pribadi, Pak, kalau ana nggak tahu, ana dengan sorohatan ana katakan Allahu a'lam la adri. Ana nggak tahu. Ana nggak tahu, Allahu a'lam. Antum tanya yang lain. Apakah itu menurunkan haibah ana? Oh enggak kan lah. Ana udah beberapa kali kajian, ana dikasih soal, ana enggak tahu, ana katakan Allahu a'lam. Enggak ana tutup-tutupi. Dan itu enggak mengurangi haibah ana, enggak mengurangi keutamaan kita selaku penuntut ilmu. Bahkan Masya Allah, Allah akan angkat derajat kita. Enggak ada masalah di situ, Pak. Rajin nak ucapkan Allahu a'lam la adri, Allahu a'lam la adri, Allahu a'lam la adri. Imam Malik rahimahullah datang ke sebuah tempat safar jauh, Pak, untuk ngisi kajian, ngasih mau'izah. Imam Malik ibn Anas itu ditanya tentang pertanyaan yang banyak sekali datang kepada beliau, hampir sampai 100 pertanyaan. Yang dijawab oleh Imam Malik itu tidak sampai 10 pertanyaan. Yang lainnya Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kalau itu terjadi sama Imam Malik, fama baluna nahnu? Gimana kondisi kita? Kita nih, Pak, sekuku ilmunya Malik pun tidak sampai. Semua mau dijawab, semua mau dijawab, semua mau dijawab. Kalau tidak tahu antum ragu, gampang, Pak. Allah udah kasih kunci nih, miftah. Apa kuncinya? La adri, Allahu a'lam. Selesai. Anak kan gampang, antum tanya ustaz yang lain yang lebih tahu dari anak. Dan itu nggak ada masalah. Itu Imam Malik, Pak, imam Daril Hijrah, imam pemimpin tempat hijrahnya Nabi SAW. Di mana kota? Madinah. Di situ, Pak, kota Madinah, mambaul ilm, sumbernya ilmu, mata airnya ilmu di situ semua, Pak. Imam Malik nggak ragu, Pak. Kita ini masih awam, tiba-tiba kita harus jawab. Jangan, Pak. Mudah ucapkan Allahu a'lam itu mudah, coba. Mudah gitu loh. Bahkan apa kata para ulama salafun salih? Mereka mengatakan al-ilm la adri nisful ilm. Ucapan la adri, aku nggak tahu, itu setengah dari apa? Ilmu. Biar nggak rusak nih, Pak. Biar kemungkaran nggak merajalela. Oh, nanti ada yang berpendapat ini, berpendapat itu. Kenapa? Karena setiap orang itu berbicara. Sedangkan apa kata para ulama? Likulli ra'sin ra'yun. Setiap orang itu nanti akan, kalau dia dikasih ke lapangan, setiap kepala kan ada pendapatnya masing-masing. Kalau nggak dibawa kepada kalau Allah kalau Rasul akan bahaya. Dia akan memahami sesuai dengan pemahaman dia, dan pemahaman Anda sama pemahaman antum beda. Pemahaman kita bersama pemahaman para sahabat beda. Kita bawa kalau Allah kalau Rasul sesuai pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemungkaran sudah terjadi, Pak. Jadi Allahu a'lam itu, Pak, nisful ilm. Apa nisf? Setengahnya apa? Ilmu. Terjadi, Masya Allah. Antum tahu Ustaz Iqbal Gunawan? MA beliau. Sekarang di Makassar. Dulu pernah ngajar di Imam Bukhari. Ada salah satu murid beliau waktu itu, beliau ngajar idat lugawi. Beliau ngajar bahasa Arab waktu itu. Anda enggak tahu, yang jelas kelasnya kelas idat lugawi. Ini cerita dari kawan-kawan idat Anda, Masya Allah.
Ketika ujian, ini ada salah satu santri yang memang orang itu malas, sibuknya ya ngobrol aja gitu. Dia ini ya sibuknya ngobrol, udah malam ikhtibar, Lailatul Ikhtibar, bukan yang belajar murojaah, malah apa? Main. Pas masuk soalnya ya Allah banyak nggak tahu. Tapi apa yang dia tahu dia jawab. Kalau nggak tahu dia ucap apa? Allahu a'lam la adri, Allahu a'lam la adri, Allahu a'lam la adri. Dan ternyata Pak, nilai dia bukannya kecil, ya adalah sedikit bagus gitu. Dia nggak tahu ngomong Allah alam la adri, Allah alam la adri. Rupanya apa? Ustadz Iqbal ngasih nilai itu, dia jawab Allah alam, nggak dikosongin, dikasih setengah. Dikasih apa? Setengah. Masya Allah. Tanya Fulan, ada nggak mau sebut namanya? Fulan, ente berapa nilai? Sekian. Kok bisa ente main-main aja? Coba lihat. Pas ditengok, setengah. Masya Allah. Apa yang dia tahu dijawab, dikasih full nilainya. Akhirnya pas ikhtibar berikutnya, ujian berikutnya, tak lagi dia belajar. Kenapa? Pamungkasnya Allahu a'lam. Rupanya Pak, pas dijawab Allahu a'lam la adri, Ustadz Iqbal ngasih 0. Ini bahaya ini kalau dikasih apa? Dikasih 0 ini bahaya. Kalau dikasih setengah, ini bakal banyak nggak belajar nanti. Tapi ini pelajaran untuk kita Pak. Kalau nggak tahu, ucapkan la adri, mudah kok gitu loh. Antum nggak akan jatuh di bawah antum, udah. Antum istilahnya kehormatan antum tuh nggak jatuh kalau antum nggak tahu. Apalagi kita ini bukan ustadz. Kita ini masih ikhwah, masih ya jamaah. Ustadz, kami ini ikhwah Ustadz, ikhwah kibar. Ikhwah apa? Ikhwah kibar. Masya Allah. Naik sedikit Pak derajat ini, antum hafalkan Arba'in Nawawi, lanjut Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Masa masih ikhwah-ikhwah itulah? Nggak apa-apa jadi ustadz walaupun ustadz sohir. Apa ustadz apa? Sohir. Ustadz kecil lah, nggak apa-apa. Ini masih ikhwah. Nggak, antum karena nggak belajar kita nih Pak. Cuman sebenarnya menuntut ilmu itu Pak, yang paling ngaruh di antum bukan tabligh akbar kayak kita nih, enggak. Yang paling ngaruh di hidupan antum Pak, di pola hidup kita itu kajian rutin Riyadhus Shalihinnya. Makanya sayang antum di sini semangat, ketika kajian rutin apa? Melempem. Itu Allah rugi, nyata rugi Pak. Makanya ujung-ujungnya jadi ikhwah kibar. Nggak nyampe ke atas nih, mentok di situ, Masya Allah. Cuman sekedar senior umur saja, bukan senior ilmu, bukan. Ini yang Anda mau sampaikan kepada antum semua. Jadi ala kuliah, antum harus tahu bahwasanya yang namanya kita ini kemungkaran itu sebab awal terjadi karena apa? Orang tuh membiarkan beberapa manusia berbicara tanpa ada ilmu. Seenaknya lah ya, sampai naik dewi gitu loh. Mau-maunya dia, semua mau-maunya dia. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingat loh Pak, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi di sosial media nih Pak sekarang. Sosial media ini kan mimbar yang dikasih Facebook, antum berbicara sesuka antum. Antum di sini nggak bisa sembarangan bicara Pak. Antum ada kriteria di sini masuk. Antum belajar di mana? Oh pondok ini, oh kuliah di sini. Baru antum bisa berbicara. Nggak bisa antum punya akses. Tapi Facebook antum punya akses. Nah kalau seandainya kita ini tidak bisa, belum ada ilmunya, cukup kopas-kopas saja, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kita berfatwa, apalagi masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang baru gitu loh ya, ini bahaya sekali Pak. Tentang masalah kripto semisal, tentang masalah apa lagi, ini kan banyak muamalah-muamalah yang baru. Kalau seandainya antum nggak serahkan kepada para asatidzah, akan terjadi kemungkaran yang banyak sekali. Sekarang Pak, bahkan riba pun bisa dianggap halal. Oh mungkar besar itu Pak. Dengan cara mereka, dengan cara syubhat, dengan cara syahwat. Dengan cara syubhat Pak, dicari dalil yang membolehkan apa? Antum tahu Pak, mufti, aduh anak nggak semua sebut namanya, bukan di Indonesia, ada salah seorang syekh di sebuah negara gitu ya, menghalalkan riba. Diputar-putar dalilnya nih Pak. Antum tahu di Australia ada salah seorang mufti menghalalkan khamr. Syubhat, dipakai dalil A, dalil B, dalil C. Na'udzubillah. Bayangin antum itu Pak, itu syubhat. Akhirnya banyak orang minum khamr gara-gara dia lah. Sampai di Timur Tengah di sana, di Urdun, ana lupa di Suriah atau di Urdun, sampai ada yang menghalalkan zina pakai syubhat milkul yamin, perbudakan. Dan itu hampir terjadi di Indonesia.
Tahu antum kan waktu ada salah seorang dosen yang nulis disertasi kan? Iya, na'am sahih, jangan sebut nanti kena kita. Masya Allah. Na'am sahih, itu disertasi itu Pak menghalalkan apa? Zina. Pakai syubhat milkul yamin. Bayangkan konsep itu disebarkan. Apa kalau alhamdulillah MUI-nya gerak, ulama-ulama kita gerak, asatidahnya gerak, semuanya mengeluarkan tentang masalah itu, membantah dia. Kalau ini terjadi Pak, tembus ini disertasinya dibaca sama semua orang berzina dengan suka-sukanya. Habis Pak nasab kita. Habis nasab kita. Antum tahu kenapa orang-orang barat menisbatkan diri mereka, perempuan-perempuannya, bukan kepada bapaknya, ke siapa? Suami. Mereka nisbatnya, antum tahu Pak, perempuan-perempuan di barat nisbatnya bukan ke bapaknya, kepada siapa? Suami. Kenapa? Mereka tidak tahu siapa bapaknya. Saking banyaknya orang yang sudah menyetubuhi ibunya. Antum mau masuk bank, buka rekening, yang ditanya nama bapak antum atau nama ibu antum? Ibu. Karena di barat, di sana Pak tidak tahu siapa bapak mereka. Itu kalau itu dilegalkan Pak, habis, naudzubillah. Apa kondisi putri kita? Apa kondisi anak-anak kita? Dan ini syubhat semuanya. Kalau syahwat, antum lihat sekarang khamr, dirubah namanya. Kalau di Timur Tengah itu Pak, khamr itu namanya masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Ajib, minuman rohani Pak. Khamr. Makanya kata Nabi SAW, yusammunaha bi ghairi ismiha. Nanti di akhir zaman akan ada orang-orang menghalalkan khamr diganti dengan nama-nama yang lain. Tadi khamr dikatakan masyrubat ruhiyah, minuman rohani. La haula wala quwwata illa billah. Riba, apa namanya? Bunga. Coba namain bangke, Pak. Antum di sini nabung bangkenya sekian persen. Antum mau? Oh enggak. Makanya sekarang riba di mana-mana nih, Pak, karena kemungkaran ini nih, syahwat. Kalau antum sebut bangkenya 0,5% aja enggak akan antum mau nabung di situ. Tapi disebut apa? Bunga. Manislah, indah namanya. Masya Allah. Pelacur, apa namanya? Pekerja seks komersial. Aduh, ini pekerja nyari nafkah. Padahal apa? Pelacur. Bahkan disebutkan pelacur ini kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Haula wala quwwata illa billah. Syahwat, Pak. Gimana sekarang merajalela sudah. Ini terjadi di umat Islam di saat ini. Dan ini akhirnya banyak orang berbicara dengan suka-suka mereka, Pak, dengan cara-cara mereka. Azan udah ini. Oh, 1 menit lagi. Taib, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian berbicara yang kalian tidak ada ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya yang namanya pendengaran kita, mata kita, kemudian hati kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Antum sebelum berbicara, lisan antum akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau antum berfatwa di sosial media nih dengan fatwa antum sendiri, tangan antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, itu yang dapat anda sampaikan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan ba'dal isya 30 menit ya, InsyaAllah 30 menit. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kemudian yang kita perlu tahu, kemungkaran yang sudah banyak merajalela dan bahkan dianggap wajar, yang Nabi anggap itu haram. Apa itu? Musik. Sekarang itu bahkan disandarkan dengan musik Islami. Masya Allah. Padahal Nabi SAW ba'id 'anil ma'azif, jauh daripada musiknya, Masya Allah. Tapi ini syubhat dihembuskan, bagaimana bisa menghalalkan apa? Musik. Antum, Pak, Masya Allah, tidak akan tahu kemungkaran musik kecuali dari para musisi. Mereka yang menyampaikan langsung, Pak, tanya mereka-mereka yang sudah berhijrah.
yang mereka sudah tamasuk bis sunnah, mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita SAW, mereka sampaikan bagaimana khumur tersebar, khamar-khamar ini, bagaimana perzinaan wanita dimainkan di sana, na'udzubillah. Bagaimana mereka itu di backstage-nya, Masya Allah, kumpul bersama para wanita-wanita, berkumpul di sana tanpa ada batasan lagi, na'udzubillah. Tanyakan mereka. Kita yang mengatakan halal, 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 kita bertentangan dengan firman Allah SWT dan juga sabda Nabi kita Muhammad SAW. Allah secara tegas Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan, nyanyian-nyanyian yang melalaikan, liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa, untuk mereka ini melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan mereka yang ikut konsernya, apakah dari mereka banyak yang sholat ataukah cuma segelintiran saja? Wallahil azim, kalau memang musik itu halal, tanyakan mereka yang di konser sana, apakah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil untuk azan? Tanyakan mereka bagaimana mafasid dan madarat tersebar di sana, na'udzubillah. Dan apa kata Nabi kita sallam, akhir zaman akan ada yang menghalalkan itu. Dan ini sudah terbukti sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Masya Allah, ada masanya sebuah kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Mereka ini menghalalkan al-hira, perzinaan. Tadi anak katakan sudah muncul. Mereka berusaha buat disertasi. Ini ada satu orang disertasi gimana dengan konsep milkul yamin, halal zina nih. Terjadi sabda Nabi SAW, sadaqa Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin. Nabi tidak pernah berdusta. Terjadi menghalalkan zina. Wal khamar, dan menghalalkan apa? Khamarnya, Masya Allah. Dan kita lihat bagaimana anak tadi sampaikan mufti Australia. Ini lulusan Al-Azhar, doktor di sana. Mufti jadi Australia. Antum cek Pak di YouTube, antum buka mufti Australia yuhillul khamr, muncul itu beliau. Hadahullah. Bagaimana berusaha untuk menghalalkan minum apa? Khamr, na'udzubillah. Udah terjadi sedekah Rasulullah sallallahu. Antum mau cari apa lagi? Wal harira. Dan juga sutra sudah banyak dipakai sutranya oleh laki-laki, na'udzubillah. Dan terakhir apa? Wal ma'azif, musik. Insyaallah. Oh, musik ini mengingatkan saya kepada Allah. Kalau antum alasan memang mengingatkan antum kepada Allah, ana nanya sama antum, berapa lirik lagu yang antum hafal dan berapa ayat Quran yang antum hafal? Antum siap dites? Ana nggak ngetes hafalan lagu antum. Insya Allah antum hafal. Sebagian ikhwah itu, Masya Allah. Jadi ana ngumpul sama para asatidzah, ada beberapa ikhwah yang ngumpul, nggak di sini di tempat kami lah. Ikhwah-ikhwah yang sudah hijrah, Masya Allah. Kami minum bandrek. Jadi di tempat itu tiba-tiba dinyalakan musik. Ini salah satu ikhwah ini, kakinya ini goyang nih. Kepala ini enggak pasti, tapi kaki ini goyang. Apa kata Ustaz Ammar yang cerita? Ini ada Ustaz Ammar sampai ngomong, Pak, gempa kursi kita ini caknya. Maksudnya kakinya apa? Goyang-goyang. Habis itu astagfirullahaladzim, kaget ikhwah ini. Lupa Ustaz. Bayangkan antum itu Pak. Ini kalau ada musik sedikit Pak, goyang antum nih. Goyang semuanya, kepala goyang, tangan pun goyang, kaki pun apa? Goyang. Bahkan antum bisa dengan mudahnya nyambung gitu Pak. Akhi Andri lah tahu nih, ana duduk di bandara Pak, diputar musik nih Pak, masuk di kepala ana akhi, ya Allah, antum pakai kemarin itu pas kita makan di mana? Di danau apa? Iya itu kata Andri, Ustaz jangan lama-lama kita di sini, antum nanti hafal nanti katanya. Nah ini bahaya Pak, wallahi bahaya. Ana tuh ke distrak itu, coba lagi. Ana tuh gara-gara musik di bandara. Ini ngaruh ini Pak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tuh sebelum masuk pasar bawa apa? Katun, kapas untuk nutupi Pak, bahaya kapan dengar musik ini. Masya Allah. Antum bisa dengan nyambungnya dengan gampang ya Pak, na'udzubillah.
Makanya yang perlu kita perhatikan, kemungkaran ini udah merajalela, Pak. Dengan musik tadi, ya Allah, Pak, laki-laki nangis ditinggal pacarnya, gara-gara denger musik itu cengeng sekali. Sama Allah tidak pernah nangis, lucu mana tuh, Pak. Wallahi ya ikhwah, kita nih harus apa? Tegar, harus kuat, Mak. Dan jangan cengeng dunia nih. Jangan antum cengeng ekonomi sulit, ditinggalkan fulana atau siapa-siapa. Jangan nangis. Nangis kita di kapan musibahnya pada agama kita. Jangan cengeng, wallahil adzim. Ini sekarang pemuda-pemuda ditinggal pacaran, putus, nangis. Dengar apa? Musik. Antum tahu ini fitnah udah kemana-mana, Pak. Bahkan masya Allah, antum tahu Andalusia, negara apa itu? Spanyol, Andalusia, Hispania, Cordobanya. Dulu, Pak, ini daulah Islamiyah Spanyol ini, negara Islam. Rusak gara-gara apa? Wanita. Bayangkan itu, wanita, habis daulah Islamiyah. Seakan-akan nggak lagi tersisa kecuali turas saja. Warisan bukunya masih ada disimpan di perpustakaan di sana. Yang lain nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ulama di Hispania. Sekarang habis rata-rata. Kenapa? Wanita. Dulu pemuda ini nangis kapan anak panahnya nggak sampai kena target sasaran. Nangis mereka. Jadi kan kalau kita belajar panahan itu kan, Pak, ada yang warna merah, ada yang warna kuning gitu kan. Kapan nggak kena target tepat, nangis mereka. Masya Allah. Ini dikirim sama orang barat, dicek mereka. Bagaimana kondisinya? Dikabarkan bahwasanya mereka ini pemuda-pemudanya masih nangis ketika apa? Anak panahnya nggak tepat sasaran. Oh, ini nggak bisa kita perangi, nggak bisa, nggak akan bisa. Mereka ada izzah, mereka ada iffah, mereka akan berusaha. Kapan mereka masih ada izzah, masih ada iffah, mereka akan ditolong oleh Allah. Kita nggak akan bisa kalahkan mereka. Dimulai dengan dikirimkan wanita-wanita, gadis-gadis yang cantik, masya Allah. Antum tahu ulama pun kena fitnah wanita, habis. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan ujian setelah saya meninggal untuk laki-laki yang lebih besar ujiannya dibandingkan ujian apa? Wanita, fitnah wanita. Masyaallah. Dikirimkan. Ini para pemuda-pemuda udah mulai pacaran nih, masya Allah. Pelan-pelan dilegalkan pacaran. Sampai apa yang terjadi ketika mereka ini tidak pernah lagi fokus sama panahan, dan mereka nangisnya bukan ketika anak panah nggak kena target, tapi ketika mereka diputus sama pacar-pacar mereka dari kalangan barat. Apa yang terjadi? Sekarang waktu kita perangi mereka habis. Antum lihat sekarang umat Islam pemudanya, malamnya apakah mereka tegakkan sholat malam? Ataukah malam hari mereka nongkrong main game? Ini kalau orang barat datang ke kita, Pak, habis sudah. Yakin anak nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala illa man rahimallah, kecuali Allah rahmati kita loh ya. Dengan kondisi kualitas umat Islam sekarang ini, aduh, Pak, kacau sudah. Kemungkaran di mana-mana sudah. Allah nggak akan tolong kita. Dan ini terjadi dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau kemungkaran dah di mana-mana lo ya. Idza tabayatum bil 'inah, kalau kalian jual beli riba menyebar, merajalela riba ini. Terus yang kedua, wa akhadtum aznabal baqar, kalian sibuk ngurusi hewan ternak kalian saja. Ana ngurusi hewan ternak, Pak. Tapi kalau seandainya ngurusi hewan ternak kita melalaikan kita dari Allah, hati-hati kata Nabi. Yang ketiga, waraditum bizara, kalian sibuk dengan cocok tanamnya saja. Dunia. Nggak mikirkan akhirat. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad sekarang, Pak, tunggu panggilan waliul amr. Tapi jihad sekarang yang diizinkan adalah menuntut ilmu. Sekarang menuntut ilmu ini, Pak, sepi sekali, na'udzubillah. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad bersungguh-sungguh di Allah dengan menuntut ilmunya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kemungkaran sudah banyak terjadi. Illa sallallahu alaikum dhulla, Allah timpakan kepada kalian dhulla, kehinaan dina. Umat Islam jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatannya. Banyak umat
Islam nih Pak. Tapi apa? Kenapa mereka terus dibinasakan, dihinakan, ditindas, dimaki dan sebagainya? Dzullah. Allah yang letakkan untuk kita, sebab diri kita sendiri. Apa kata Nabi kita sallallahu la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan tarik, Allah enggak akan cabut kehinaan itu sampai kita kembali kepada agama kita. Anak Pak bersyukur sama antum-antum yang berusaha datang ke masjid ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada agama Allah. Hatta tarji'u ila dinikum. Ini Pak anak bersyukur kepada antum. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada antum semua anak bersyukur. Kenapa? Dengan ini kekuatan umat Islam akan kembali bangkit. Allah nggak akan cabut itu Pak sampai kita kembali kepada agama Islam. Wallahi sahih. Dan antum coba perhatikan kondisi saat ini. Kata Nabi SAW, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yakdibannallahu fi qulubikumul wahan. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan di hati kalian penyakit wahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari hati orang-orang kafir rasa takut daripada kalian. Mereka berani sama kita, jumlah mereka sedikit. Lihatlah bagaimana, antum tahu Yahudi jumlah mereka sedikit, mereka bisa menghinakan umat Islam yang jumlahnya banyak. Sedikit mereka, nggak ada takut-takutnya mereka, na'udzubillah. Kenapa lemahnya umat Islam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Salatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, jarang sekali ini Pak kita amalkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apalagi udah sampai ke penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa wahan itu? Nabi mengatakan, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, benci sama mati. Gimana mereka nak benci? Mereka sudah bangun dunia mereka, mereka bangun istana mereka, tiba-tiba mereka nggak siapkan akhiratnya, mereka akan dipindahkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Antum Pak punya rumah besar, antum mau nggak dipindahkan ke gubuk? Anak mau ada sama antum. Antum punya rumah besar, istana besar, nggak usah di akhirat, di dunia. Antum awalnya punya istana, antum dipaksa tinggal di gubuk. Mau antum? Oh, nggak akan mau. Tapi orang-orang yang sibuk dengan dunianya, Allah tidak paksakan dia cuma di gubuk. Enggak. Allah masukkan ke dalam apa? Neraka jahanam. Dan antum tahu bagaimana dahsyatnya neraka jahanam, na'udzubillah Pak. Neraka jahanam ini itu sampai minta izin bernafas, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'adzan rabbaha, minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata jahanam? Ay rabbi akalat ba'di ba'wa. Ya Allah, ini tubuh saya saling memakan saking panasnya. Panas Pak neraka jahanam, saling makan, akalat ba'di ba'wa, saking panasnya. Allah nggak kasih izin bernafas. Kenapa? Karena kalau ada udara nyaman nanti. Antum di sini Pak, kita nggak usah ada api di sini. Tutup semua ventilasi, pintu, jendela semua tutup. Panas nggak kita? Oh panas. Maka neraka jahanam ini tidak dikasih, neraka secara umum tidak dikasih oleh Allah untuk bernafas. Tapi ternyata ini hancur nih neraka jahanam. Maka apa? Minta izin kepada Allah untuk bernafas. Hadis-hadis sahih di sekalian Syekh rahimahullah. Apa kata Nabi? Kata Nabi kita Muhammad, maka Allah kasih izin binafasain, dengan 2 kali nafas. Nafasun fi syita wa nafasun fi shaif. Satu nafas di musim dingin, satu nafas di musim apa? Panas. Maka di musim dingin kalian merasakan betul-betul dingin, itulah uap dari neraka jahanam. Dan kalau kalian merasakan panas, betul-betul panas di musim panas, itu adalah uapnya neraka apa? Jahanam, nafasnya dia, insyaallah. Itu kondisinya, Mak. Dan antum tahu bagaimana bengisnya neraka jahanam di akhirat nanti? Kalau kita terus melakukan kemungkaran, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf? Dan kita hampir rata-rata tahu itu, sering dengar apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Kami tanya kepada neraka jahanam, halim talati, wahai jahanam, engkau sudah penuh belum isinya? Apakah sudah penuh isinya dengan manusianya, dengan jinnya, dengan fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan? Apakah sudah penuh? Apa kata neraka jahanam? Hal mim mazid. Ya Allah, tambahkan lagi, ya Allah, tambahkan lagi, ya Allah. Kenapa? Neraka jahanam itu akan semakin suka ketika manusia itu semakin banyak diletakkan neraka jahanam. Bayangkan antum Pak, neraka sebengis itu. Itu di hari kiamat itu. Kemungkaran kapan sudah seperti itu Pak terjadi? Nah, kalau umat Islam sudah kena penyakit wahan, mereka memang betul
cinta dunia, mereka bangun dunianya dan mereka tinggalkan akhirat. Kita na'udzubillah tsumma na'udzubillah bisa bangun rumah kita ratusan juta di atas muka bumi. Di dunia kita bangun rumahnya, tanyakan mereka yang sudah punya rumah berapa harganya. Ada 100 juta, ada 200 juta. Tapi pernah nggak terbetik di kita apakah kita dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti? Mereka nggak mau bangun masjid, mereka sibuk fokusnya bangun rumah mereka. Tapi ulama-ulama salafun salih zaman dahulu, yang mereka bangun bukan rumah mereka, yang mereka bangun adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau rumah manusia ini rezekinya sudah ada jaminan dari Allah, tapi rumah kita di surga belum tentu ada. Kenapa kita habiskan ratusan juta untuk rumah kita dan kita nggak habiskan ratusan juta untuk rumah kita di surga? Wahan, penyakit wahan. Kenapa? Kemungkaran sudah merajalela. Akhirnya dengan mudahnya umat Islam diserang, jumlah mereka banyak sekali. Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, na'udzubillah, tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat non-muslim akan menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang lapar menyerbu sebuah piring berisi makanan. Dari segala penjuru kita akan diserbu. Yahudi nyerang kita, semua nyerang kita, na'udzubillah. Antum lihat kondisinya, bagaimana umat Islam di Filistin, sampai anak kecilnya dibunuh dan kita tidak bisa membela mereka. Kita hanya bisa termenung dalam rumah kita melihat kabar-kabar mereka. Bagaimana ummahat di sana, ibu-ibu kita disiksa. Bagaimana ibu-ibu kita di sana diperkosa. Wallahil azim, kita bisa apa saat ini? Lihat di Rohingyanya, lihat Burmanya, lihat di Cinanya, lihat di Indianya. Kaum muslimin di sana habis kehormatan. Umat Islam banyak jumlahnya banyak. Kenapa? Nabi SAW mengatakan itulah kondisi akhir zaman. Tada'a alaikumul umam kama tada'ala ila qas'atiha. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, kenapa kami diserang? Amin qillatin nahnu yawma idzin. Apakah jumlah kami sedikit sehingga kami diserang? Ternyata jawaban Rasulullah SAW terjadi saat ini. La bal antum kathir. Wallahi enggak. Jumlah kalian banyak Pak jumlah Islam. Wallahi banyak. Antum buka sekarang Google, umat beragama terbanyak itu pertama Nasrani, yang kedua agama apa? Islam. Jumlah mereka banyak. Walakinnahum ghutha ka ghutha'is sayl. Mereka ini hanyalah sampah-sampah di lautan yang terombang-ambing dengan ombaknya. Kemana ombak berlabuh, kemana ombak berjalan, ke sana dia ikut. Masya Allah. Ngikuti ombak, ngikuti arus. Bagaimana gaya orang Yahudi diikuti, bagaimana gaya orang Nasrani diikuti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Identitas gaya muslim tidak lagi ada pada mereka. Bahkan ada beberapa pemuda kapan mencetak gol, mereka gaya-gaya orang Nasrani. Tahu antum? Na'udzubillah. Idola mereka seperti itu sampai dicontoh. Na'udzubillah. Akan diserang kita. Bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl. Ini apa sebab ayyuhal ikhwatul kiram? Kenapa umat Islam ini kalah? Karena jumlah mereka itu memang betul banyak, tapi imannya lemah. Wallahil azim, umat Islam ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah, karena iman mereka kepada Allah, karena akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menang karena sholat malamnya, karena sholat subuhnya, sholat zuhurnya, asarnya, maghrib, isyanya. Biarkan mereka tahu tentang bulan, bagaimana bulan di sana, tahu bagaimana matahari di sana, tahu bagaimana bintang di sana. Biarkan mereka terbang ke sana. Fokus kita adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam menang bukan jumlah, bukan dengan nominal. Wallahil azim, antum tahu Pak, kaum Arab, jazirah Arab, siapa pemimpin mereka? Ana as'alukum billah, ana tanya sama antum sekarang. Siapa pemimpin umat Islam di jazirah Arab di zaman sahabat? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu apa sifat beliau?
Sifat beliau ala inna ummatun ummiyatun la naqra wa la naktub wa la nahsub. Kami adalah umat ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung. Orang tidak bisa berhitung bisa menang. Orang tidak bisa baca harusnya dia dikalah. Ini orang tidak bisa baca, tapi ternyata unggul. Persia kalah, Romawi kalah. Yang mereka ini peradabannya maju, ilmunya maju di zamannya, semua maju mereka. Mereka punya itu, masya Allah. Tapi kalah dengan jazirah Arab, Baduinya yang tinggal di padang pasirnya, yang tidak ada modal sama sekali kecuali imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa baca, bagaimana mau bisa memimpin? Tidak bisa berhitung, tidak bisa matematika. Bisa menang. Bahkan Nabi SAW tidak bisa berhitung, tidak bisa nulis. Ada namanya katibul wahyi, yang nulis wahyu dari Allah, dari Nabi kita SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nulis? Bukan Nabi kita SAW. Ternyata ini pelajaran dari kita, Pak. Patokan kita ini bukan itu agama. Jangan antum sibuk, anak antum ini bisa dunia. Nah, enggak ada masalah bisa dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat. Wallahi, Pak, anak-anak enggak ada masalah, mereka enggak ada ijazah negaranya. Mereka enggak bisa IPA, enggak ada masalah semuanya. Mereka enggak tahu elektriknya, mereka enggak tahu kelistrikan, enggak ada masalah semuanya. Hatta mereka pun enggak bisa apa-apa tentang dunia, enggak ada masalah semuanya. Yang anak harapkan mereka tuh bisa agama, Pak. Itu yang anak harapkan, itu yang anak tanamkan dalam anak-anak. Anak nggak risau dunia mereka, karena Nabi kita Muhammad SAW pun nggak makan. Nabi nggak makan, Nabi ekonomi sulit, tapi Allah menangkan umat Islam, tegakkan syariat Islam. Jangan biarkan kemungkaran ini terjadi di mana-mana. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau bisa memimpin umat? Kuat, Pak, beliau nggak bisa digoyangkan sama sekali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW cukup 13 tahun di Madinah, tunduk semuanya. Bahkan dilanjutkan dengan Abu Bakarnya, bahkan dilanjutkan dengan Umarnya. Seluruh dunia, sepertiga bumi dikuasai sama Umar. Apakah karena mereka bisa membaca? Enggak, tapi karena iman kepada Allah SWT. Maka apa kata Allah SWT? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit, jumlahnya sedikit, bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya besar sekali. Lihat perang Badar. Berapa jumlahnya perang Badar? 300 lawan berapa? 900 atau 1000. Berarti satu orang harus bunuh berapa? 3. Kalau seandainya ada seorang muslim yang mati, yang meninggal akan dipindahkan ke yang lain, tanggung jawab yang lain. Tidak gampang, Pak, berat. Satu harus lawan 3. Namun sekarang sama antum, umat Islam perang Badar menang atau kalah? Menang. Apa sebabnya? Taat kepada Allah SWT. Kuat imannya, Pak. Sampai Nabi SAW sebelum berperang minta tolong sama Allah. Nabi tidak fokus pada jumlah mereka. Nabi nggak fokus kepada strategi perang saja, enggak. Yang Nabi fokuskan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Nabi angkat tangan beliau dengan waktu yang lama sekali, dengan masa yang lama, masya Allah. Nabi angkat tangannya, Nabi berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah falam tu'bad fil ardi ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau engkau kalahkan ini kelompok kami ini, falan tu'bad fil ardi ba'da al-yawm, engkau enggak akan disembah lagi selain dia Allah. Nabi meninggal pun tidak ada masalah. Patokan Nabi itu agar umat Islam bisa menyebar, agar Allah Subhanahu wa taala bisa disembah oleh makhluk-makhluknya. Itu patokan Nabi, bukan nyari ghanimah, bukan nyari harta rampasan perang, bukan dunia Nabi kita sallam. Nabi berharap Islam itu nyebar, agama Allah SWT. Akidah. Antum loyo akidah, sampai kapan kita loyo akidah? Pasar ya agama ya. Antum tahu perang Uhud? Perang Uhud menang atau kalah umat Islam? Menang atau kalah? Kalah. Apa sebab? Bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Apa dampaknya? Nabi kita yang disakiti. Rasulullah SAW dengan umur sudah sampai 50 tahun yang disakiti. Sujja ra'suhu wa kusrat rubaiyatuhu. Kepala Nabi pecah, gigi ke Nabi SAW patah. Kenapa? Karena umatnya. Dosa umatnya. Dosa kita, Pak. Yang merasakan itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi udah katakan, yang untuk di atas Jabal Rumat jangan turun. Jangan turun, menang ataupun kalah sampai selesai perang baru turun. Tapi lihat di bawah kondisi umat Islam seakan-akan menang, banyak ghanimah yang tertinggal di situ. Yang di ada atas Jabal Rumat itu tugasnya untuk memanah. Kalau kita sekarang itu macam kayak sniper. Bagian di atas yang nyerang ke bawah. Lihat ghanimah takut nggak kebagian, ya Allahu Akbar. Sebagian sahabat berharap dapat dunianya, Nabi SAW nggak terpikir ghanimah. Apa yang terjadi? Mereka turun. Khalid ibn Walid yang saat itu masih kafir mutar balik, Pak. Mutar balik, dikepung umat Islam dari depan dan di belakang. Habis. Nabi kita Muhammad SAW yang umurnya sudah sampai 50 tahun. Wallahi azim, kalau antum sudah 50 tahun ala raksi, antum di atas, antum jauh di atas sana, 40 tahun, 50 tahun, antum ana raksi, antum di atas kepala ana hormati antum. Ini gimana Nabi kita Muhammad SAW bahkan beliau mengatakan, ana lakum bimanzilatil walid. Saya bagi kalian itu adalah bapak bagi kalian. Nabi itu bapak ana. Kalau bapak ana diinjak kepalanya, diludahi, bahkan atau dicekek, bahkan kalau bapak ana digitukan, Pak, ana orang yang pertama kali bunuh orang itu. Kalau bapak ana digitukan, Pak, ya dicekek sampai diancam nyawanya, ana akan cari dia. Terbayang atau gimana Nabi kita senang? Apa sebab kemungkaran yang terjadi di perang Uhud? Dampaknya bisa seperti itu, dampak bisa seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW, antum pikir, Pak, jangan dikira maksiat ini tidak ada dampaknya sama sekali. Besar dampak itu umat Islam. Kekalahan umat Islam itu terjadi di sekarang. Apalagi Nabi SAW itu mengatakan dengan lengkap sekali. Beliau mengatakan inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda hari kiamat, an yurfa'al ilm wa yakthura al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamr. Termasuk tanda hari kiamat, ilmu itu diangkat. Sudah kita di pas sekarang ilmu diangkat. Orang-orang yang berpidato agama tidak lagi nyebutkan kalau Allah kalau Rasul, hilang dari mereka. Wa yakthura al-jahl, kejahilan sudah merajalela. Wa yakthura az-zina, zina di mana-mana, naudzubillah. Wa yakthura syurbul khamr, dan bahkan Masya Allah kedai khamr itu pun sekarang sudah dilegalkan, dapat izin. Ana bersyukur kepada pimpinan Jakarta dulunya Pak Anies Baswedan yang menutup apa? Khamr, Masya Allah. Tidak ilegal sebenarnya. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, Masya Allah. Kita punya pemimpin Masya Allah, Bu Risma ya. Bagaimana tempat prostitusi terbesar dicegat sama beliau, ditutup, Pak, Masya Allah. Jalan distrik besar gitu yang aslinya kecil tapi terkenal sampai di Santrion negara mana saja, di mancanegara orang tahu tempat itu, ditutup sama Bu Rismanya, Masya Allah. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau selalu. Anda bersyukur, Pak, dengan kondisi seperti itu, Pak. Umat Islam masih banyak yang memikirkan kemungkaran, kapan dibiarkan akan terjadi mafasid, kerusakan-kerusakan yang besar, Masya Allah. Apalagi zina, Pak, Masya Allah. Sekarang belum ada, kayaknya belum ada sama sekali. Tapi nanti di akhir zaman akan terjadi, Pak. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tafna hadhil ummah, umat Islam ini, manusia ini, mereka tidak akan ditegakkan hari kiamat untuk mereka hatta yaqumar rajul ilal mar'ah, sampai seseorang ini berpacaran dengan wanita, fayaftarishaha fit tariq, mereka berhubungan badan di tengah jalan, di pinggir jalan. Sekarang mungkin belum ada, tapi nanti di generasi anak-anak kita kemungkinan besar muncul itu, Pak. Di atas muka bumi Allah mereka zina pinggir jalan. Di kita belum ada. Sekarang saat ini mungkin dari ufuk timur sampai ufuk barat mungkin belum terjadi, tapi shadaqa Rasulullah SAW, ana yakin ucapan Rasul pasti benar, tidak akan meleset itu, Pak. Kapan? Anda nggak tahu, mungkin anak kita, mungkin justru kita. Sekarang saja, Pak, akses untuk zina gampang sekali, bahkan dilindungi, ditutup-tutupi. Nanti
dibiarkan pinggir jalan, dibiarkan, masya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Fayakunu khiyaruhum yawma idzin, orang terbaik di zaman itu man yaqulu law waraitaha wara'a hadzal haid. Kalau kamu berzina, ini orang terbaik lo ya. Kalau kamu berzina, zinalah di balik tembok. Enggak apa-apa zina, tapi di balik tembok. Saking enggak bisa ngingkari kemungkaran, itu orang terbaik di zaman itu. Saking enggak bisa lagi dilarang, dicegat kemungkaran itu. Itu apa sebabnya? Karena dibiarkan. Masya Allah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya, kalau kondisi umat Islam ini seperti ini, itu akan terjadi kemungkaran yang besar. Wallahu alam. Jam antum enggak kasih tahu ana. 8 kurang 15 ini. Saya 8 kurang 15 ada tak jawab? Ada long ya? Ada tak jawab. Baik. Sekarang ini udah ana cukupkan Pak nasihat ana, masya Allah. Kalau ada kemungkaran Pak, nasihati Pak, tetangga antum nasihati. Jangan ndak enakan. Ada ucapan para ulama as-saraha zuraha. Terus terang tuh menenangkan, tenang jiwa antum. Antum sampaikan, enggak boleh akhi, afwan. Ana sampaikan Pak tentang masalah rokok tadi subuh di mana? Ana Pak, ana uhibbukum. Ana cinta sama antum fillah, karena Allah. Nada lain. Ana sayang sama antum Pak. Kayak macam rokok, ana sampaikan apa adanya. Ana berusaha Pak, gimana antum sadar sebelum hari kiamat Pak, antum akan jumpa setiap batang rokok itu kan bersaksi di hadapan Allah. Setiap batang rokok Pak, yang dulu pernah antum hisab bersaksi pada Allah pada hari kiamat. Percayalah sama ana, antum sekarang oke lah, bisa antum tolak ana Pak, tapi antum akan nyesal nanti pada hari kiamat. Percaya sama ana, percaya sama ana. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di tempat mana kita melakukan maksiat Allah akan kabarkan. Bumi itu akan mengabarkan semuanya. Maka tadi itu Pak, ana sampaikan kepada antum, mudah-mudahan kalau seandainya nasihat ini benar Pak, antum terimalah. Antum sampaikan tetangga-tetangga, ikhwah, afwan akhi nak boleh, afwan bang nak boleh, afwan mas nak boleh. Kalau perempuan-perempuannya afwan kak nak boleh. Antum sampaikan saja, tak ada masalah. Mudah-mudahan umat Islam ini menjadi umat yang Allah jadikan memiliki izzah. Allah angkat istilahnya dzul, kerendahan dari umat Islam, sehingga kita bisa menguasai bumi kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada pertanyaan Pak, ana tunggu sekarang. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan silakan. Melalui lisan ataupun tulisan silakan. Tafadhol. Nggak ada nih. Nggak ada makanan. Ayo Pak, ada lah. Kalau nggak ada makanan ini. Fadhal, jangan malu, jangan malu. Fadhal. Lisan tulisan fadhal. Jazakallah khair. Bagaimana menasihati teman yang tidak mau datang ke kajian lagi gara-gara tersinggung ustadznya bahas kajian tentang rokok dan ngajinya online saja? Inilah Pak umat Islam sekarang, masya Allah. Ana tidak hinakan beliau, makanya ana sering sampaikan Pak, jangan tersinggung sama ana. Wallahi nasihat ana landaskan mahabbatan lakum fillah, karena ana wallahi cinta antum sama Allah, karena Allah. Tidak ada lain Pak. Ana harapkan antum cinta sama ana karena Allah. Tapi mungkin ustadz di sini atau mungkin tersinggung gara-gara tadi subuh gitu, ana tidak ngerti juga. Karena tadi ana subuh bahas apa? Rokok tadi. Dan ana nggak akan goyang Pak untuk nasihatin itu. Ana nggak akan stop untuk dakwahkan itu Pak. Karena apa? Yang ana harapkan sebagaimana Nabi harapkan sallallahu alaihi wasallam, kita ini semua masuk surga bareng-bareng. Antum sampaikan, ya akhi, kalau antum ini merasa tersinggung dari nasihat sehingga antum tinggalkan nasihat itu, apa bedanya dengan syaitan? Syaitan ini Pak dulu taat sama Allah, iblis. Antum tahu iblis? Iblis nih Pak, jangan antum kira nih iblis dulu nih orang jahat. Orang pula. Jin jahat. Jin itu tinggalnya dulu di mana?
Di muka bumi Allah, malaikat di surga. Tapi ada satu jin yang masuk. Siapa? Iblis. Nggak ada bisa jin masuk, Pak. Manusia nggak ada bisa masuk ke situ, ke surga. Nggak akan bisa sampai hari kiamat, Masya Allah. Tapi Allah letakkan jin, iblis itu satu-satu saja. Iblis Allah masukkan ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena saking taatnya iblis kepada Allah. Taat sekali, Pak. Bahkan setiap Allah perintahkan untuk malaikat, itu juga untuk siapa? Iblis. Antum tahu firman Allah? Perhatikan, coba antum perhatikan. Saking taatnya iblis. Jadi setiap Allah perintahkan untuk malaikat, itu juga berlaku untuk siapa? Iblis. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ketika kami katakan untuk para malaikat, apa? Sujudlah kalian untuk siapa? Adam. Allah katakan untuk malaikat atau untuk jin? Malaikat saja. Malaikat aja. Fasajadu, mereka semua sujud kecuali siapa? Iblis. Iblis kan bukan malaikat, aslinya nggak ada masalah kan? Tapi enggak, iblis ini Allah bebankan juga dengan apa? Tugasnya malaikat. Karena saking taatnya iblis di saat itu, maka Allah kasih izin masuk ke dalam surga. Tapi tugas malaikat juga diemban oleh siapa? Iblis. Ya kalau masuk surga mau suka-sukanya enak nian. Ya enak kali gitu loh. Masuk surga dengan segala kenikmatannya, tidak mau perintah Allah SWT. Taat, Pak, taat. Antum buka tafsir para ulama, tafsirul Qurtubi, tafsir Ibn Katsir, semua mengatakan itu. Iblis itu taat sekali. Yang Allah perintahkan itu malaikat. Fasajadu, mereka semua sujud. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi? Kana minal jin. Padahal iblis ini dari bangsa apa? Jin. Dinasihati sama Allah malah marah. Apa beda kita, Pak? Diminta sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih mau'izah nasihat sama Allah Subhanahu wa taala, malah enggan, malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dari Allah, bahkan malah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa beda kita dengan apa? Iblis. Sampai tak mau datang menuntut ilmu, merasa anak ini sudah cukup, anak lebih baik daripada pematerinya. Kadang-kadang itu ada, anak mau. Tidak mau, dianggapnya yang menyampaikan nasihat itu lebih rendah dibandingkan dia. Ini persis sebagaimana iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jadi Pak, nasihat ana, mudah-mudahan yang tidak hadir tadi nonton online ini dah. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Wallahi ana uhibbukum fillah. Ana cinta antum karena Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak lagi yang ana nasihat itu kecuali agar antum betul-betul nerima nasihat ini. Nasihat ini bukan nasihat ana. Nasihat Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah SAW yang ana sampaikan kalau Allah sama kalau Rasul. Yang namanya gunung saja sampai pecah ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, sampai pecah. La ra'aitum khasyan mutasaddimin min khasyatillah. Ana tidak ada hina antum, ana tidak ada merendahkan antum, tapi ana mau bantu antum karena Allah SWT. Antum minta tolong sama istri, mulai hari ini abang tidak mau lagi tuh ngerokok, bantu abang. Jadi kalau seandainya antum sudah nampak nih rokok semisal dan sebagainya, minta tolong sama istri, jauhkan semua. Di rumah tuh bersihkan. Dan itu kondisi kita, Pak. Maksiat apapun, sama kayak musik juga, jangan tersinggung. Riba juga, Pak. Antum masih ada muamalah riba, jangan tersinggung, Pak. Antum merenung saya di hadapan Allah, umur kita ini tidak panjang lagi, Pak. Wallahi umur kita tidak panjang. Anak ini umur 30, Pak. Mungkin di anggapan antum masih muda, tapi yang dianggapan anak, Pak, anak sudah dekat dengan ajal. Umur anak 60 tahun, umur umat Nabi umur 60 sampai 70 tahun, umur anak 30, udah setengahnya itu. Padahal di umur 30 tahun ini anak masih terekam jelas, Pak. Gimana anak SD, gimana anak SMP, gimana anak SMA, masih teringat jelas, Pak, di benak anak. Masih teringat nian. Kayak masih baru, anak ini masih kecil kayaknya. Itu bayangan anak. Padahal udah setengah ajal kita. Mungkin anak meninggal di umur 50 tahun atau 40 tahun atau bahkan 30 tahun. Alhamdulillah. Bisa jadi 30 tahun, Pak, cuma sedikit umur saya Allah kasih ini sisa. Allah masih kasih kesehatan, anak harus tetap mengabdi di hadapan Allah. Antum juga sama, Pak. Umur kita nggak pernah tahu kapan. Makanya ini nasihat anak, antum pulang merenunglah, ya Allah, riba, bantu anak untuk tinggalkan riba, bantu anak untuk tinggalkan musiknya, Pak. Kalau Allah udah cinta sama antum, Allah akan bantu antum, Pak. Wallahil adzim. Tapi kita nggak tahu apakah kita cinta oleh Allah atau enggak.
Kita ini tidak pernah tahu. Tapi ada tandanya, ada tandanya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada saya dengan amal-amal yang sunnah. Salat sunnahnya, sedekah sunnahnya, puasa sunnahnya, yang sunnah-sunnah, yang wajib dia kerjakan semua. Dia tambah dengan sunnah-sunnahnya. Hatta uhibbahu, sampai saya cinta dengan dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya udah cinta dia, saya akan jaga pendengaran telinganya. Dijaga Pak sama Allah. Dengar musik itu benci nih. Dengar Quran senang sekali. Orang baca Quran dia dengarkan, dia suka hobi baca Quran, senang dia Pak, rindu gitu. Rindu sama Allah. Anak kayak gini Pak ya, kadang-kadang tuh anak rindu sama chat sama istrinya, rindu Pak. Gimana anda nggak rindu sama risalah dari Allah SWT, surat dari Allah? Kita rindu nih surat sama dari istri kita nih, surat dari anak-anak kita. Antum tahu kan kondisi antum, sebagian antum ninggalkan anak ke pondok pesantren, jumpa berapa tahun? Setahun berapa kali biasanya? Yang antum di Jawa biasa sekali kan, setahun sekali. Bulan apa? Ramadan. Tiba-tiba dapat surat itu Pak, antum baca nggak semua? Pasti antum baca. Rindu antum. Suatu saat antum buka lagi, padahal antum sudah tahu isi. Antum buka lagi. Nanti suatu pekan depan antum buka lagi, besok antum buka lagi. Antum rindu sama surat dari dari anak-anak antum di pondok pesantren sana. Gimana antum nggak rindu sama risalah dari Allah SWT, surat dari Allah? Itu surat Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan untuk umat Islam petunjuk hudan linnas. Kenapa? Allah sayang sama kita. Dan itu petunjuk Pak, peta. Gimana kita nggak rindu? Maka dari itu ala kulli hal di sini Pak, Allah akan jaga. Kalau Allah udah cinta sama kita, nggak suka musiknya, nggak suka ghibahnya, nggak suka namimahnya, Allah akan lindungi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah akan jaga pandangan mata dia. Ini kadang-kadang kita ini udah ngaji pun mata belum bisa dijaga, masih istilahnya apa? Mata itu masih terbelalak lihat aurat wanita. Lewat akhwat, masya Allah, perempuan cantik masya Allah. Pas tengok, astagfirullah, astagfirullah. Tapi diulangi lagi, masya Allah, astagfirullah. Kenapa? Penasaran Mbak, masya Allah. Ini yang kalau orang udah cinta, dicintai oleh Allah akan dijaga Mbak. Ali ibn Abi Thalib pernah gitu kondisinya, nengok sekali nggak sekali kayak kakak lagi. Apa kata Nabi kepada Ali? Ya Ali, la tutbi'in nadra nadra, fa inna lakal ula wa laysa laka thaniyah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua, karena bagi engkau itu halal pandangan yang pertama, tidak halal pandangan yang kedua. Cantik-cantik Mak. Oh kalau gitu ada solusi Ustaz. Kapan lewat jangan tundukkan, biar sekali terus. Biar nggak boleh. Waddul basar, tundukkan apa? Mata kita, tundukkan mata kita Pak. Itu Allah akan jaga. Dia nggak butuh aurat wanita-wanita. Nah, ada butuh. Secantik-cantiknya akhwat goda dia, ini akhafullah. Antum kira akhwat nih nggak goda antum apa? Antum kalau nggak jaga iman habis. Apalagi antum orang terkenal. Makanya ini sosial media anak Pak, ini dipegang sama beberapa orang nih. Anak nggak pegang sendiri, istri anak megang, santri anak megang, ikhwah kita megang, anak nggak megang sendiri itu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu ummahat, anak nggak tahu, akhwat nulis, masya Allah Ustaz, anak takjub sekali sama antum, dikasih lufi-lufi. Fitnah itu Pak, antum gitu tahu genre itu. Makanya anak nak mau Pak pegang sendiri, nak mau. Anak nggak akan buka celah itu. Anak berharap dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak akan berusaha itu. Nggak mau. Peganglah Instagram mana, Facebook anak peganglah, terserah. Antum pakai. Kenapa? Fitnah besar Pak. Fitnah. Anak nggak mau itu. TikTok Pak. Dulu anak pakai TikTok itu. Anak nggak mau, nggak pernah megang. Istri anak yang megang. Istri anak itu admin yang tak dibayar, masya Allah. Sibuk dia sana sini, masya Allah. Israel, masya Allah, perjuangannya memang besar Pak. Apalagi ditinggal sama suaminya kan, masya Allah. Tapi tak pernah Israel jaga. Israel, bang kita kembangkan dakwah. Abang tak usah ngapa-ngapain, ada yang kembangkan. Tapi saking banyak kemungkaran, rasa udahlah TikTok tak usah, tak bagus. Akhirnya sudah tak main lagi karena anak larang kan seperti itu.
Itu kondisi ya Pak, naudzubillah. Makanya ala kulli di sini antum dekatkanlah diri kepada Allah SWT. Insyaallah kalau antum sudah dekat kepada Allah, Allah akan jaga langkah-langkah antum, mata antum, dan juga apa, pendengaran kita. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, mohon saran atau trik supaya nasihat kita mudah diterima oleh orang yang melakukan kemungkaran. Bijak. Kita berdakwah itu harus bijak. Makanya anak sampaikan, antum kemarin juga anak sampaikan, antum sama anak antum, kapan antum ingkari kemungkaran, bijaklah antum. Anak sampaikan, panggil mereka ya bunai, wahai anakku. Nah, sini nak sayang, nak soleh sini. Habis itu antum mesti nasihatkan. Habis itu apa anak katakan? Ucapkan Allah yahdik, waffaqakallah, kan gitu. Kalau perempuan waffaqakillah, kan kayak gitu. Terus apa terakhir anak katakan? Cium kening mereka. Itu anak sampaikan, Pak. Anak yakin mereka akan lulu. Sama untuk masyarakat juga, bijaklah kita. Antum sampaikan, anak cinta sama antum. Anak cinta sama antum. Antum sampaikan, tidak boleh seperti ini, Pak. Tidak boleh. Allah berfirman ini, itu hadis Nabi itu. Tapi pun kalau seandainya mereka ini tidak terima nasihat kita, Pak, tugas kita ini bukan orang terima ajaran kita, bukan. Tugas kita sebatas menyampaikan saja. Apa kata Allah? Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada tugas untuk Rasul kecuali apa? Hanya menyampaikan. Kalau seandainya Pak, tugas Rasul harus menjadikan orang menerima ajarannya, maka Nabi yang paling rugi, manusia yang paling rugi Nabi Nuh. Dakwah 950 tahun. Dakwah nih Pak, Masya Allah, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, berapa? 950 tahun. Tapi yang ikut cuma satu kapal. Satu kapal itu pun Masya Allah, masuk tumbuhan, masuk tanaman, masuk hewan, masuk, semua masuk di situ. Masuk di situ, manusia sedikit. Bahkan apa kata Nabi kita sallam? Aku diperlihatkan Masya Allah umat yang banyak. As-sawadul azam, ada hitam yang pekat banyak sekali. Siapa mereka? Musa wa qaumuh, itu Musa sama kaumnya. Banyak Pak. Terus itu siapa dan sebagainya. Apa kata Nabi sallam? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Aku lihat seseorang nabi, pengikutnya cuma satu orang atau bahkan cuma 2 orang saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi tidak ada sama sekali pengikutnya, seorang diri. Masya Allah. Kalau seandainya yang dihitung pahalanya adalah orang penerima agama kita, Pak, rugi sekali Pak para nabi berdakwah. Maka yang kita perlu tahu adalah tugas kita hanyalah menyampaikan dengan hikmah, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ustaz, apakah setelah kita bertobat dengan taubat dan nasuha masih tetap merasakan siksa kubur? Karena bukankah perbuatan buruk walau sebesar zarrah tetap akan dibalas? Jazakallah khair. Taib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Masya Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa dan Allah terima taubatnya kaman la dzamba lahu, maka seakan-akan tidak ada apa? Dosanya. Tapi ingat, siapa yang jamin taubat kita diterima? Terus apa solusinya? Solusinya nih Pak, terus bertobat saja. Terus bertobat. Tapi anak yakin Pak, Allah tuh Rahim. Antum tahu Pak, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kita nih Muslim, nyembah Allah, sholat kita dan sebagainya. Allah nih inna lillahi mi'ata rahmah. Allah nih punya 100 rahmat yang Allah turunkan untuk di dunia ini Pak, dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Itu cuma 1 rahmat saja. Dengan 1 rahmat ini Pak, Masya Allah, hewan buas pun bisa sayang sama anak-anaknya. Sebuas-buasnya singa sama anaknya sendiri sayang. Bayangkan antum itu Pak. Singa hewan buas, kalau Allah nggak turunkan itu Pak, singa kan terus buas. Tapi Allah turunkan. Taib, 99 Allah simpan untuk orang muslim. Gimana ana mau putus asa dari rahmat Allah? 99 itu banyak sekali Mak. Satu saja kita rasakan nikmat Allah itu besar. Ada salah satu orang Pak, di orang Arab Timur Tengah ini, sakit dia, sudah kurus dan sebagainya. Masya Allah. Beliau buat video. Ini sudah tua beliau. Beliau ini kena kanker, sampai kurus sekali gara-gara merokok. Itu sebut lagi merokok kita ini. Tapi yang terjadi Pak, video gara-gara rokok Pak, sampai Masya Allah sakit, beliau kurus sekali. Beliau katakan, saya ini harus mengeluarkan duit sekian real, banyak sekali Pak. Lupa waktu itu anak convertkan.
itu cuman butuh berangkat untuk beli oksigen saja, dan antum merasakan rahmat Allah oksigen secara gratis. Rahmat Allah Pak, oksigen sama kita dikasih gratis. Antum tahu kaki palsu berapa harganya? Tangan palsu berapa harganya? Antum cangkok apa, hati cangkok apa dan sebagainya, berapa harganya Pak? Allah kasih kita apa? Majan, gratis. Dan Allah kasih ini bukan sembarang kasih. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang paling sempurna. Allah tuh sayang sama kita. Makanya Anda nggak akan putus asa dalam rahmat Allah. Tapi kita nggak bisa yakin bahwa tobat kita diterima oleh siapa? Allah. Dengan rahmat Allah yang luas, apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah hapuskan segala dosa ketika kalian jujur. Ana yakin Pak, mudah-mudahan hadis Nabi antum percaya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah bertobat dari sebuah dosa seakan-akan tidak memiliki tobat. Mudah-mudahan Pak, yang bertanya di sini atau kita semua yang masih ada memiliki dosa maksiat sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan semuanya untuk kita. Tapi ingat Pak, semuanya tahta masyiatillah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah berkehendak Allah adab kita karena tobat kita nggak terima. Kalau Allah berkehendak Allah akan dapat terima tobat kita. Allah akan rahmati kita di bawah masyiah Allah SWT. Tapi ana yakin, husnuzon ana kuat sekali, rahmat Allah itu luas untuk kita. Yang penting taubat nasuha. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada yang lain Pak? Fadhil. Fadhil, silakan ya. Fadhil. Salam. Wassalam. AI bisa? Nah, taib. Dalam Islam itu ada namanya syair, ada namanya ghina, syair, ghina, syair, anasyid, ghina, ma'azif. Syair itu kata-kata saja. Kalau kita ini macam kayak apa ya? Syair lah, syair. Ya, bantunkah dia? Ala kalau seperti itu syair. Syair itu cuman lirik saja. Yang kedua nasyid. Ini lirik yang didendangkan tanpa ada musik. Ini nasyid. Antum boleh. Saufa nabqa huna kay yazul al-alam. Silakan. Tidak ada masalah. Yang ketiga ini ghina. Ini adalah istilahnya lirik yang didendangkan pakai apa? Musik, alat musik. Ini namanya ghina. Ini yang dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dari manusia ada yang menjual lahwal hadits, ucapan-ucapan yang melalaikan, untuk melalaikan mereka dari jalan Allah. Apa kata Ibn Mas'ud? Wallahi huwal ghina. Ini adalah ghina. Ghina tadi lirik didendangkan pakai apa? Musik. Faham Pak? Yang terakhir ma'azif. Ma'azif ini murni musik. Sampai sini ngerti? Jadi ma'azif, ghina hukumnya haram. Nyanyian sama ini hukumnya haram. Nah, kalau lirik antum pisahkan semisal nina bobo, nina bobo semisal antum. Istilah antum ninain bobo untuk anak antum boleh? Boleh. Fatwa banyak Pak Ustaz kita sudah ngatakan. Ustaz Syafiq aja ngomong di kajian di Jakarta waktu itu ya. Beliau mengatakan nggak ada masalah. Banyak Pak. Indonesia Raya. Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada apa? Musik. Kami wisuda nih karena liriknya nggak bertentangan Pak dengan Islam. Wisuda di kampus-kampus kita nih Pak, di SDI banyak sudah Pak, didendangkan istilahnya, dinasyidkan istilahnya Indonesia Raya. Nggak kita haramkan, diharamkan kapan pakai musik. Jadi gitu, seperti itu. Jadi ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Yang namanya kita perlu tahu musik itu haram, ma'azif namanya. Yang kedua kalau pokoknya kalau ada musik itu haram. Jadi ada syair, ada nasyid. Yang ketiga ada ghina. Ghina itu tadi apa? Nyanyian didendangkan pakai apa? Musik. Yang terakhir ma'azif, murni musik, nggak boleh. Makanya
sekarang itu Pak, ada orang-orang mengatakan nggak apa-apa pakai musik selama untuk menenangkan jiwa, terapi pakai musik nih ngawurnya, naudzubillah. Dikeluarkan fatwa halal pula lagi. Apa tanggung jawab dia kepada umat? Haram. Itu sekali Pak, lama-lama akan keterusan sampai dihalalkan bertapa itu. Awalnya dari musik Pak, dengan gampang ini akhirnya bertapa itu halal. Pakai hukum tasyabuh, tasyabuh itu ada halal, ada tasyabuh haram. Yang bertapa ini tasyabuh halal. Ya Allah Pak, itu bukan lagi tasyabuh. Antum ikuti gerakan mereka di tempat mereka, dipimpin sama mereka dengan ritual mereka. Ini bukan lagi tasyabuh. Memang murni ngikuti ritual mereka. Tasyabuh nih, semisal antum puasa Asyura 10 apa? Muharram. Nah, bertepatan dengan satu hari yang orang-orang Bani Israel ngagungkan hari itu. Jadi kita ngagungkan 10 Muharram dengan puasa, mereka juga ngagungkan. Ada kemiripan. Apa namanya? Tasyabuh. Nah gitu, itu tasyabuh. Nah, ini bertapa di tempat mereka, dipimpin oleh mereka, dibimbing oleh mereka dengan ritual mereka. Bukan lagi tasyabuh itu Pak. Paham sampai sini? Itu nanti tengoklah Pak. Nanti suatu saat akan lagi ada yang menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan. Akidah, wallah Pak, kalau akidah ini tidak bisa nampirkan. Akidah, antum jaga akidah umat. Jadi seperti itu. Wallah alam bisawab. Jadi hukumnya tadi antum mengerti? Ya, masya Allah. Jadi itu yang bisa anda sampaikan. Fadhal, yang silakan. Fadhal kalau ada. Fadhal Pak, silakan. Naam, fadhal. Ada apa Pak? Naam. Oh, naam, meninggalkan sholat habis qadha sholat. Naam, taib. Ini khilaf para ulama Pak, wallahu a'lam. Tapi ana condong kepada pendapat para ulama, di antaranya ada Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Taimiyah, dan juga Imam Ibnu Hazm, dan juga penulis kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Hadis karya Syekh Abdul Adim Badawi. Ada condong kepada para ulama yang berpendapat bahwa tidak ada qadha untuk dulu orang-orang meninggalkan apa? Salat secara sengaja. Kenapa? Yang Allah perintahkan untuk mengqadha salat 2 orang. Nabi mengatakan, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata illa dzalik. Barang siapa yang kelupaan salat, tak sengaja lupa. Bukan yang sengaja lo ya, yang kelupaan tak sengaja. Yang kedua, aw nama anha, ketiduran. Baru ada qadanya. Apa kata Nabi? Falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata illa dzalik. Maka harus diqadha salatnya dan tidak ada kafarat yang lain. Cuman 2 orang, yang lupa, kelupaan tak sengaja. Yang kedua apa? Yang ketiduran. Dia dibius nih, semisal sakit, dia harus ada qadha. Harus dia qadha dia ketika dia sadar, dia qadha. Baik, yang sengaja itu enggak ada qadhanya. Kenapa? Zajran lahu. Hinaan untuk mereka. Jadi dibuat seakan-akan dia itu merasa rugi terus tidak bisa diganti. Kalau dikasih qadha apa enak dia. Enggak apa-apa lah jadi qadha. Enggak apa-apa lah jadi qadha. Ini kan membuka celah ini, Pak. Makanya mereka mengatakan enggak ada qadha sama sekali. Dan juga masya Allah, orang yang tak sholat sampai bertahun-tahun enggak lagi muslim, walaupun Islam secara apa? KTP. Apa kata Nabi? Sekali sholat saja. Man al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pemisah antara kita umat Islam dengan non muslim apa? Sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan maka dia apa? Kafir. Kata Syekh Ibn Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, orang yang sengaja tinggalkan sholat memang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah keluar dari agama Islam. Apalagi dari umat Islam itu sholat cuma setahun sekali. Sholat apa? Idul Fitr sama Idul Adha. Terus apa tugasnya? Syahadat. Taubat antum. Antum katakan, ana bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah hanya selain Allah saja. Allah saja. Dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Serahkan jiwa antum kepada Allah SWT. Taubat. Jadi tugasnya seperti itu. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, pendapatnya Imam Ibnu Hazm, pendapatnya
Syekh Al-Albani rahimahullah dan pendapatnya Syekh Abdul Adim Badawi, dan ana condong kepada pendapat itu walaupun terdapat khilaf para ulama. Kalau diqadha Pak, kasihan juga. Satu hari berapa kali sholat? 5 waktu. Kalau memang dibebankan dosa untuk mereka Pak, kasihan. Percaya sama ana, Allah tuh rahim. Satu hari 5 kali sholat, ya, satu hari 5 kali sholat. Dalam sebulan 30 kali 5 berapa? 150 kali sholat. Antum 11 rakaat aja tenggen. Sholat tarawih, Allahu Akbar, imam baru baca alif lam mim, antum langsung keluar antum. Ya Allah, macam kayak setan bae. Langsung keluar, khawatir sama alif lam mim tuh. Itu 11 rakaat sholat tarawih. Ini sampai bukan lagi rakaat, 150 kali sholat. Berapa rakaat kali 17? Antum capek. Itu 1 bulan. Gimana kalau 1 tahun? Gimana 2 tahun, 3 tahun? Kasihan. Yakin anak, makanya nggak ada Allah. Tugas dia hanya bersyahadat, taubat kepada Allah SWT. Taubat dia. Jaddidu imanakum, perbarui iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat anda sampaikan. Qadha dan silakan. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi tidak ada qadha. Boleh. Nah, taib. Kita ini kan sholat tarawih bersama imam sampai sholat apa terakhir? Witir. Kita tutup dengan witir. Bolehkah sholat tahajud setelahnya? Boleh. Yang tak boleh kalau ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la witrani fil laila. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau 2 witir, bukan lagi witir, namanya apa? Genap, enggak lagi ganjil. Witir itu apa artinya? Ganjil. Kalau ganjil plus ganjil jadi apa? Genap. Ya enggak witir lagi. Padahal apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah ni ganjil dan Allah cinta yang ganjil. Maksudnya tutuplah malam kita dengan ganjil. Kalau ganjil plus ganjil jadi genap, makailah witrani fil laila. Tapi boleh enggak kita sholat lagi? Boleh. Aisyah mengatakan dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tutup witirnya. Sebelum subuh beliau tidak lagi sholat genapnya. Boleh, halal. Yang enggak boleh itu apa? Witir lagi. Tapi gimana hadis Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan tutuplah sholat malam kalian dengan beliau mengatakan tutuplah sholat malam kalian witra dengan witir kalian. Tutuplah sholat malam kalian dengan witir kalian. Ini Pak, memang usahakan witir. Kita tutup dengan witir. Tapi kalaupun tidak bisa, bukan berarti haram kita kerjakan yang syafa' tadi, sholat genap. Tapi memang usahakan. Jadi kalau antum semisal antum tunggulah imam selesai, antum duduk, antum nggak witir. Tapi nanti antum akhirkan, itu boleh. Tapi usahakan kalau tarawih itu antum tutup bersama imam sampai terakhir, jangan antum sampai tinggalkan. Kenapa? Rugi. Nabi mengatakan man qama ma'al imam, barang siapa sholat malam tarawih bersama imam hatta yansharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul laila, akan Allah catat untuk dia sholat 1 malam suntuk. Jadi jangan antum tinggalkan witir bersama imam, tapi setelahnya antum syafa'. Apa syafa'? Genap. Jadi seperti itu. Walaupun pada aslinya usahakan witir itu yang paling akhir. Nah, sama kayak Abu Bakar, Abu Hurairah, terus Abu Dzar Al-Ghifari, mereka ini sholat, Abu Qatadah sholatnya ini sebelum tidur, witir. Kata Abu Hurairah, ausani khalili bithalas, aku ini diperintahkan oleh Nabi 3 hal. Salah satunya wa an utir qabla an anam, saya ini witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu hobi begadang malam, belajar hadis, ngafalain hadis. Tapi ketika udah mau tidur beliau sholat witir. Kalau udah tidur beliau biasanya tidak bangun kecuali waktu subuh. Ketinggalan witirnya nanti kan. Makanya beliau witir sebelum tidur. Tapi kalau saatnya terbangun, Abu Hurairah tetap sholat malam, tapi syafa' apa sholat malam genap. Jadi seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, silakan. Kalau ada silakan. Kalau ada silakan. Sudah ya? Tapi ini yang dapat Anda sampaikan Pak, Masya Allah. Ini nampaknya malam ini anak terakhir di Sambas, karena besok subuh, habis subuh anak langsung berangkat ke Pontianak. Masya Allah. Anak mau nyampaikan kepada antum, mulai anak uhibbukum fillah, anak cinta karena Allah. Kalau antum ada tersinggung sama ucapan anak astaghfirukum, anak minta maaf sama antum. Ya mudah-mudahan antum maafkan anak gitu ya. Tapi ala kulli hal Pak, Masya Allah, liqa'ul ahibbah,
ini jumpa anak sama antum, anak baru cinta sama antum, tiba-tiba dipaksa untuk pisah lagi, Masya Allah. Baru kita nih jalin cinta, Pak, Masya Allah. Anak ini Allah kebayang Pak, tapi Masya Allah anak masih besok ditemanin ini sama Along ini, Long Andi masih ditemani. Betul nggak Long? Ke Pontianak kita kan? Oh Masya Allah masih ditemani, Masya Allah, sama Bang Erwan, Masya Allah. Tapi anak sedih Pak, Masya Allah, meninggalkan anak tuh. Yalikul ahib, cinta apa jumpa gitu ya. Anak tuh hobi jumpa sama orang, hobi. Wajah-wajah baru, wajah-wajah baru. Ya baru jumpa harus pisah gitu ya. Anak nggak tahu lagi. Kalau anak tiap bulan ke sini masih enak Pak gitu. Tapi nggak mungkin anak banyak jadwal, penuh jadwal. Anak nggak tahu kapan bisa jumpa lagi. Mungkin tak bisa jumpa lagi. Ya mungkin terakhir gitu loh. Anak nggak tahu. Tapi anak berharap sama Allah, perjumpaan itu bukan yang pertama dan terakhir. Anak berharap itu Pak. Tapi memang Masya Allah Tabarakar Rahman. Ya gimana Nabi aja ketinggalan sahabatnya, ditinggal wafat sahabatnya, Nabi sedih kok. Bahkan yang nggak jumpa dengan Nabi pun Nabi berharap jumpa, sampai Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak kuliah di sini, anak kalau ada salah kata nyakitin hati antum, anak minta maaf. Anggaplah anak tak sengaja. Anak minta maaf sama antum. Ya ala kulli hal naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.